Fadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa mada bida'wati la yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Alhamdulillah para pemirsa syiar malam dakwah Islamiyah baik yang hadir lewat laman Zoom ini maupun juga yang menyaksikan di channel YouTube. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu juga kesehatan, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk thalabul ilmi, untuk mengkaji salah satu hasanah Islam, yaitu sistem ekonomi Islam. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu ya, yang terkait dengan sebab kepemilikan. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita melihat ya fakta di masyarakat ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang yang masih sedang heboh, kelangkaan minyak goreng gitu kan. Kelangkaan minyak goreng, sebenarnya salah satu akar masalahnya itu adalah ketika asbabut tamaluk, sebab kepemilikan yang dijalankan di negeri ini itu tidak mengikuti syariat. Sehingga ketika terjadi liberalisasi kepemilikan, maka muncullah apa yang dikatakan dengan monopoli atau oligarki. Nah, karena itu saya kira kita kaum muslimin perlu memahami ya sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan oleh syara ya. Ya, kenapa? Karena bukan hanya ya, ini juga berdampak pahala dan siksa, yaitu kaitannya nanti di akhirat, juga terkait dengan kekacauan yang akan ditimbulkan dalam konteks ekonomi di dunia ya, distribusi barang dan jasa kalau sebab-sebab kepemilikan itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu sebagai pengantar, oleh karena itu saya mohon izin supaya fokus seperti biasa untuk menayangkan layar ya, screen terkait dengan topik pembahasan pada kesempatan malam ini. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas kan, terkait dengan kalau kita lihat di sini itu ya, itu sebelumnya kita sudah membahas ini milkiyah fardiyah kemarin ya, mulai dari definisi kemudian makna kepemilikan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas poin ini ya, poin yang terkait dengan asbabut tamaluk ya. Ini dua poin ini ya, asbabut tamaluk ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, 3 poin ini ya di kitab ini, asbabut tamaluk, dan kita akan membahas yang pertama ya, sababul awal
min asbabut tamaluk, yaitu al-amal. Walaupun tidak tuntas semua, karena nanti ada bagian terakhir dari al-amal ini, ya nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Baik, saya kira itu ya topik kesempatan malam ini. Ini merupakan bagian keempat, saya kira di kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang membahas terkait dengan sebab-sebab kepemilikan. Nanti akan kita bahas pertama dari pengertian, kemudian sebab kepemilikan itu sendiri, dan yang terakhir salah satu sebab kepemilikan yang akan kita bahas yaitu bekerja. Baik, kita lihat apa sih yang disebut dengan asbabut tamaluk ya, atau sababit tamaluk ya. Asbabut tamaluk atau sababit tamaluk adalah sebab ya, was sababul ladzi angsha'u milkiyah ya. Al-mal li syakhsi. Jadi sebab kepemilikan itu adalah sebab yang bisa menjadikan seseorang memiliki harta yang sebelumnya itu bukan menjadi hak miliknya. Jadi sebelumnya dia tidak memiliki harta, maka dengan adanya sebab tersebut dia kemudian bisa memiliki harta tersebut, ya kan. Nah, karena dengan sebab kepemilikan ini, ya, kalau kita lihat nanti di sini kan disebutkan huwa sababu alladzi angsha'u milkiyah al-mal. Nah, apa yang disebut dengan mal dalam kitab ini, Syekh Taqiyuddin juga mendefinisikan yang disebut dengan al-mal adalah kulu ma yutamawwalu mahma kanat ainuhu. Disebut dengan harta itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan kekayaan apapun bentuknya. Jadi karena itu dalam Islam berarti juga menghargai dan mengakui yang namanya harta itu bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi juga ada harta yang sifatnya non fisik, yaitu apa? Karya pemikiran diantaranya, gitu kan, atau jasa. Nah, sebab kepemilikan ini kalau kita lihat, kenapa disebut sebab kepemilikan? Karena sebelumnya orang tersebut dia tidak memiliki. Misalnya seseorang sebelumnya tidak punya rumah, kemudian dia memiliki rumah. Gitu kan. Nah, bagaimana sebabnya dia bisa memiliki rumah? Tentu dengan berbagai hal. Ya kan. Sementara kalau kita lihat yang terkait dengan kepemilikan di sini disebutkan barter atau jual beli itu bukan sebab kepemilikan. Kenapa barter dan jual beli itu bukan sebab kepemilikan? Karena barter atau jual beli termasuk pengembangan kepemilikan. Jadi misalnya kalau rumah ini kita kemudian didapatkan dengan cara membeli, itu bukan asbabut tamaluk. Kenapa? Karena dengan cara membeli berarti sebelumnya kita sudah punya harta, gitu kan. Tapi beda kalau rumah ini kita dapatkan dari hibah, warisan, nah itu asbabut tamaluk, gitu kan. Itu contoh ya. Jadi di sini dibedakan antara asbabut tamaluk dengan tanmiyatul mil, pengembangan kepemilikan. Kalau asbabut tamaluk tadi adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta yang sebelumnya bukan menjadi haknya, bukan menjadi miliknya. Sementara tanmiyatul mil adalah taksirul mal, memperbanyak harta alladzi mulika yang sudah dimiliki. Kenapa disebut dengan memperbanyak harta? Karena harta sebelumnya itu sudah ada, ya. Walaupun mungkin dalam bentuk yang lain. Nah, itu saya kira dari sisi definisi ya. Kalau kita lihat dari definisi ini, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kita refresh lagi. Jadi kepemilikan itu terkait dengan dua hal, ya. Terkait dengan izin dari syar'i, yaitu Allah, dan terkait dengan pemanfaatan. Izin dari Allah ini yang akan sedang kita bahas hari ini, gitu kan? Yaitu sebab syariah untuk adanya kepemilikan. Sementara pemanfaatan itu kondisi tertentu untuk mengelola kepemilikan. Karena itu seperti yang kita bahas sebelumnya,
kepemilikan itu memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah sebab kepemilikan, dan yang kedua adalah cara pengembangan kepemilikan atau tanmiyatul mil. Pertanyaannya adalah kenapa sih perlu ada aturan, nanti kita lihat ya. Jadi secara singkat kalau kita lihat yang disebut dengan sebab kepemilikan ya, itu berarti juga dengan kata lain adalah cara ya. Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak atau memperoleh harta yang belum dimiliki. Nah, konsekuensi dari asbabut tamaluk ini yaitu jika sebab syar'i terwujud, maka kepemilikan harta syah. Sebaliknya, jika tidak ada, berarti kepemilikan tersebut tidak sah. Ya. Walaupun harta tersebut bisa jadi saya. Ya. Di sini saya contohkan dengan harta hasil mencuri, harta hasil riba itu kan, itu dikuasai ya oleh kita, oleh seorang pencuri, maaf, oleh seorang pelaku riba. Tapi harta tersebut itu bukan miliknya. Ya. Termasuk juga yang didapatkan secara halal. Kalau ini jelas ya, secara haram yaitu mencuri dan riba ya, yang didapatkannya itu bukan miliknya. Ada juga yang didapatkan dengan cara halal ya, tapi bukan miliknya, yaitu apa? Ya, harta zakat ya. Jadi harta yang sudah sampai nisab, di situ ada kewajiban zakat, maka harta zakatnya itu bukan milik dia, gitu kan. Tapi milik 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu yang terkait dengan pengertian dan konsekuensi dari sebab kepemilikan. Pertanyaannya adalah kenapa sih sebab-sebab kepemilikan itu harus dibatasi? Karena nanti kalau kita lihat syarak membatasi asbabut tamaluk ya, sebab-sebab kepemilikan. Nah, kalau kita lihat fakta seperti yang saya jelaskan di pengantar tadi itu kan, di dalam diri manusia itu kan ada potensi kehidupan seperti yang saya jelaskan minggu lalu itu kan. Kita refresh kembali untuk mengokohkan dan mengkristalkan pemahaman kita bahwa di dalam diri manusia itu ada tokotun hayawiyatun, potensi kehidupan. Di dalam potensi kehidupan tersebut ada dua ya, ada naluri atau insting, ada kebutuhan fisik. Nah, kalau bicara terkait dengan asbabut tamaluk itu berbicara terkait dengan sumber asalnya itu dari naluri atau insting. Naluri atau insting apa yang berhubungan dengan kepemilikan itu adalah yang dikenal dengan gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Salah satu perwujudan dari gharizatul baqa dalam konteks barang ya adalah rasa atau keinginan untuk memiliki. Jadi wujud bahwa kita memiliki gharizatul baqa adalah kita merasa marah, merasa kemudian tidak suka ketika barang yang kita miliki itu kemudian diambil oleh orang lain. Nah, bagaimana agar kita bisa memiliki harta tersebut dari yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada? Tentu perlu ada aturan. Nah, aturan kepemilikan itu disebut dengan asbabut tamaluk. Nah, kenapa kemudian perlu diatur? Karena kalau tidak diatur, ini yang terjadi ya. Akan terjadi gejolak dan kesenjangan sehingga apa? Individu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Atau dengan kata lain, kenapa perlu ada aturan agar tidak menimbulkan gejolak dan kesenjangan ya. Sehingga akhirnya individu bisa memenuhi kebutuhan pokok. Seperti yang saya katakan hari ini, kita saksikan hari ini gitu kan. Jadi kenapa kemudian kita harus membeli minyak sawit ya, minyak goreng dengan harga yang mahal? Itu dampak dari asbabut tamaluk yang kemudian dilanggar, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa bentuknya? Yaitu para kapitalis memonopoli ya perkebunan, kebun sawit, yang mereka dapatkan perkebunan tersebut dengan cara-cara yang tidak legal, tidak sah. Apa bentuknya? Mereka mengambil hak milik umum. Dulunya itu hutan, mereka babat. Hutan milik umum, tapi kemudian didapatkan oleh mereka dengan cara tentu
Ya kita lihat sejarahnya itu kolusi gitu kan. Nah, atau juga dengan cara-cara yang penyerobotan lahan sering terjadi gitu kan. Kalau kita lihat konflik kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit, lagi-lagi biasanya ketika konflik antara masyarakat tanah adat dengan para kapitalis, yang dimenangkan itu adalah para kapitalis. Dan sekarang juga termasuk hari ini juga yang sedang juga heboh, yang masih saya kira menjadi berita nasional, kasus yang terkait dengan penambangan batu andesit di Wadas, Jawa Tengah, gitu kan, di mana milik masyarakat, milik individu di situ kemudian akan diserobot oleh para kapitalis, ya, dengan tentu teorinya itu dengan cara ganti rugi, gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kenapa? Karena kepemilikan individu ini itu kan tadi dilindungi itu kan. Nah, ketika kemudian tidak diatur sesuai dengan syariat Islam, inilah yang terjadi gejolak yang luar biasa itu kan. Akhirnya menciptakan orang-orang miskin baru itu kan. Itu yang poin yang kedua ya. Kenapa perlu ada pengaturan terkait dengan sebab-sebab kepemilikan. Nah, baru kita masuk apa sih yang diperbolehkan oleh syariat ya yang terkait dengan asbabut tamaluk ini ya. Kalau kita perhatikan mengkaji atau melihat nas-nas syara, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Iqtisad yang sedang kita bahas ini, beliau menyebutkan sebab kepemilikan atau asbabut tamaluk itu ada 5 ya. Yang pertama adalah seseorang bisa memiliki dengan cara bekerja. Nah, nanti kita akan rinci ya pada kesempatan malam ini bekerja, kemudian waris gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu kan. Saya sering gurau gitu kan di hadapan mahasiswa saya ketika menjelaskan sebab kepemilikan ini. Kalau Anda ingin cepat kaya mendadak gitu kan, itu mudah gitu kan. Cari aja calon pasangan gitu kan. Ya, anak orang kaya itu kan orang tuanya sudah tua itu kan, tapi dia sudah sepuh gitu kan. Nah, nanti kan ada kecipratan itu kan, kecipratan dari harta warisan gitu kan. Atau dulu juga anak penguasa ya. Nah, cuman tentu kita nggak tahu apakah hartanya didapatkan dengan cara halal atau cara halal ya. Tapi kalau konteks warisnya yaitu kemudian bisa masuk dalam kategori yang dihalalkan ya kan. Kemudian yang ketiga, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, nanti kita akan bahas ya. Di dalamnya ada hibah, kemudian pemberian negara, dan yang keempat, nah ini yang menarik gitu kan. Yang kelima terakhir maksudnya nanti ada yang disebut dengan kebutuhan harta untuk menyambung hidup ya. Salah satunya itu adalah kita pernah ada kasus ya pada zaman Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri tapi ternyata tidak dihukum. Justru yang dihukum oleh Umar bin Khattab itu adalah tetangga yang ada di sekitarnya, orang kaya gitu kan. Sementara orang yang mencurinya itu tidak dihukum. Ini yang sering dijadikan dalih, bukan dalil ya, dalih oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang melakukan istilahnya itu rekonstruksi terhadap pemikiran Islam, fikih Islam, mereka menuduh bahwa Umar bin Khattab itu melakukan perubahan hukum. Padahal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan melakukan perubahan hukum, tapi yang dilakukan Umar bin Khattab itu adalah menerapkan ya hukum itu sendiri. Karena dalam hadis itu disebutkan, nanti ada ilatnya, jadi disebutkan bahwa orang yang mencuri karena kelaparan, maka itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Jadi Umar bin Khattab itu bukan membuat hukum baru, justru menjalankan hukum yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas singkat nanti di mungkin pertemuan minggu depan terkait dengan kebutuhan harta untuk menyambung hidup ini. Nah, kita masuk poin yang pertama, karena yang cukup banyak itu bekerja, gitu kan. Ada berapa bekerja? Ini ada 8 ya. 7 ya. 7 yang masuk dalam kategori bekerja. Nanti kita akan bahas 6 saja pada kesempatan malam ini.
Yang ketujuhnya yaitu ijarah atau kontrak kerja, kita akan bahas minggu depan ya, karena itu juga cukup panjang. Yang pertama ya itu menghidupkan tanah mati ya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Kalau kita lihat dalam konteks kekinian. Kalau kita bicara hukum Islam terkait dengan Ihyaul Mawat, kalau ini kemudian diterapkan hukum ini, maka tidak akan pernah muncul, bukan tidak akan pernah itu kan, tidak akan kita selalu dihadapkan dengan konflik kepemilikan tanah. Kenapa kemudian sekarang muncul konflik kepemilikan tanah ya antara para kapitalis dan rakyat ya? Kenapa? Karena salah satunya itu adalah hukum Islam terkait dengan asbabut tamaluk dalam masalah tanah itu tidak diterapkan. Ya. Nah, ini muncul problem, gitu kan, termasuk penyerobotan di dalamnya. Gitu. Kemudian yang kedua, menggali kandungan bumi. Ini juga nanti kita lihat, ya, termasuk di dalamnya nanti ada pembahasan di bab terkait dengan menggali kandungan bumi itu adalah barang temuan, disetarakan dengan barang temuan atau lukotoh. Gitu kan. Kemudian yang ketiga berburu, kemudian yang keempat menjadi maklar atau calo, dan yang kelima kerjasama ya syirkah mudharabah, kemudian yang keenam musakot, dan terakhir yang ketujuh yang dibahas di dalam kitab ini adalah ijarah atau kontrak kerja. Nah, malam ini kita hanya membahas terkait dengan 4 hal yang masuk dalam kategori asbabut tamaluk dari bekerja. Yang pertama yaitu menghidupkan tanah mati. Yang pertama itu adalah yang dikenal dengan ihyaul mawat ya, secara fikih itu disebut menghidupkan tanah mati ya. Apa yang disebut dengan menghidupkan tanah mati ya? Jadi tentu berarti kita harus memahami dulu ya, karena di situ ada kata-kata menghidupkan tanah mati. Berarti apa sih sebenarnya yang disebut dengan tanah mati ya? Berarti tanah itu ada 2 itu kan, ada tanah mati, ada tanah hidup ya, secara fikih ya. Nah, Syekh Taqiyuddin mendefinisikan yang disebut dengan tanah mati itu ardul mawat ya, adalah wal ardu allati la malikalaha wa la yantafi'u biha ahadun. Jadi tanah mati itu adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan tanah tersebut seorang pun. Ya. Jadi ada 2 kategori berarti. Pertama, tanah yang tidak ada pemiliknya, atau yang kedua, tanah yang tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Nah, nanti ada kategori ya terkait dengan kapan itu menjadi tanah mati, ya, tanah yang dimiliki oleh seseorang sebelumnya, gitu kan. Nah, lalu menghidupkan tanah mati itu maknanya apa? Syekh Taqiyuddin menyebutkan wa ihya'uha huwa jira'atuha au tasyiruha au bina'u alaiha. Jadi yang masuk dalam kategori menghidupkan, yang tadinya mati kemudian dihidupkan itu adalah pertama jira'atuha, menanaminya ya. Jadi kalau ada tanah mati kemudian ditanami, maka otomatis itu menjadi hidup, dan yang menghidupkan itu menjadi pemilik ya. Kemudian yang kedua tasjiruha atau memagari ya, memagari tanah yang tadinya belum ada pemiliknya, kemudian dipagari, maka itu kemudian menjadi miliknya. Dan yang ketiga atau cara yang lain albina'u alaiha, membangun di atas tanah mati tersebut. Maka ketika kemudian dia bangun, maka berarti tanah itu sah menjadi miliknya. Nah, lalu kalau kita bicara terkait dengan halal dan haram, kebolehan asbabut tamaluk, tentu kita perlu dalil. Nah, apa dalil terkait dengan bahwa menghidupkan tanah mati, ihyaul mawat itu merupakan asbabut tamaluk? Saya kira banyak. Saya ambil 3 hadis saja. Di kitab itu banyak hadis-hadis yang disebutkan. Cuman saya ambil 3 ya, karena ini yang saya kira nanti masing-masing memiliki makna yang. Yang pertama adalah yang mendasar ya kan. Rasulullah SAW bersabda, man ahyan ardo maitatan fahiyalahu. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka kata Rasulullah, tanah tersebut menjadi miliknya. Ya. Kemudian yang kedua, dengan redaksi lain, man amara ardon laisat bi ahadin, nah, bahwa ahaqqo biha. Siapa saja yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, bahwa ahaqqo biha, maka dia berhak atas tanah tersebut.
Nah, kemudian hadis yang ketiga ini cukup panjang ya, dalam bentuk insa atau khabar. Adiyul ardi lillahi wali rasulihi sumalakum min ba'di paman ahya ardan maitatan fahiyalahu walaisa limuhtajirin hakun ba'da salasa sinin. Jadi sebelumnya tanah ini milik Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu milik kalian. Nah, kapan itu menjadi milik kalian? Tentu tadi dengan asbabut tamaluk. Hukum asalnya esensinya tanah itu milik Allah. Ya. Nah, kemudian menjadi milik kalian melalui tadi ya diizinkan oleh Allah asbabut tamaluk. Nah, Rasulullah kemudian melanjutkan ya, paman ahyan aldon maitatah, barang siapa yang menghidupkan tanah mati ya, ahyalahu, maka tanah tersebut menjadi miliknya ya. Nah, kemudian dilanjutkan walaisa limuhtazirin hakun, dan tidak hak bagi orang yang memagari. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari kalimat sebelumnya. Tadi kan sebelumnya disebutkan salah satu bentuk menghidupkan tanah mati itu dengan memagari. Ya. Nah, tapi kata Rasulullah dalam hadis ini, tidak ada hak bagi orang yang memagari ba'da salasa sinin, setelah 3 tahun. Maknanya apa? Setelah tanah tersebut dibiarkan, dipagari ya, tadinya tanah kosong, tidak ada pemiliknya, kemudian dia batasi, bikin pagar atau bikin tanda-tanda kepemilikan, tapi dibiarkan tidak ditanami 3 tahun, maka hilang juga kemudian kepemilikannya. Dan ini juga sama maknanya ya. Kalau tadi dengan cara menghidupkan, bisa aja dengan cara membeli. Kita misalnya membeli lahan pertanian ya. Ya, dengan cara uang yang halal yang kita dapatkan ya. Tapi ketika lahan pertanian itu kita tidak tanam selama 3 tahun berturut-turut, ya tidak dimakmurkan, maka walaupun asalnya tanah itu kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara membeli, maka hak tanah atas tanah tersebut hilang. Setelah 3 tahun dibiarkan, tidak dimakmurkan, dibiarkan, tidak ditanami. Ya. Nah, inilah yang saya kira unik di dalam Islam. Dalam kitab lain itu disebutkan bahwa kepemilikan tanah itu dalam Islam berbeda dengan kepemilikan barang lain. Contoh yang saya maksudkan ya, ini saya punya HP ya, punya HP. Kapanpun HP ini selama tidak saya berikan, walaupun tidak saya gunakan, itu tetap menjadi milik saya, gitu kan. Tapi beda dengan kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah itu berkolaborasi, bukan kolaborasi artinya, termasuk di dalamnya itu menyatu dengan kemanfaatannya. Jadi ada kesatuan antara kepemilikan zat dan kepemilikan pemanfaatan. Maka kepemilikan terhadap zat ini akan hilang ya kalau tanah tersebut tidak dimanfaatkan, tidak dimakmurkan, tidak ditanami selama 3 tahun berturut-turut. Maka ketika kemudian 3 tahun berturut-turut kemudian tidak ditanami, maka hilanglah kepemilikan dari pemilik pertama, dan itu masuk dalam kategori tanah mati. Nah, maka tanah itu ketika dihidupkan, maka yang menghidupkanlah yang menjadi pemilik berikutnya. Itu yang pertama itu kan. Dan itu dalam syariat Islam legal menjadi asbabut tamaluk. Nah, kalau sekarang mungkin dianggap menyerobot ya kan. Pasti akan kena hukuman. Karena sering ada bertanya, boleh nggak Ustaz kita melakukan seperti sekarang? Ya boleh aja kalau Anda siap berhadapan dengan hukum gitu kan. Kenapa? Karena hukum yang diterapkannya bukan hukum Islam saat ini. Tapi secara hukum Allah itu tidak berdosa. Ketika kita kemudian menggarap tanah yang nganggur tadi selama 3 tahun berturut-turut. Itu yang pertama ya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori bekerja dalam kitab ini yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin itu adalah menggali kandungan bumi ya. Jadi atau disebutkan istikhraju ma fi batinil ardh atau ma fil hawa au rikaz. Jadi ini ada 3 konteks ya. Jadi mengeluarkan atau menggali apa yang ada di perut bumi atau apa yang ada di udara, nah, atau apa yang disebut dengan
Nah, apa yang dimaksud ya? Jadi yang dimaksud dengan menggali kandungan bumi atau yang ada di udara, apa yang ada di udara? Oksigen, ya kan? Atau nitrogen, ya kan? Nah, tapi dengan catatan ya, itu tidak masuk dalam kategori barang yang dalam fikih disebut dengan marofikil jamaah atau daruratil jamaah ya. Jadi itu diperbolehkan kita mengeksploitasi apa yang ada di kandungan bumi itu selama itu bukan milik jamaah. Ya. Artinya masuk dalam kategori milik yang bisa memang dimiliki oleh individu. Nah, menggali kandungan bumi ini ya, yamliku mustakhrijuhu arba'ata ahmasihi. Jadi yang melakukan eksploitasi tadi ya terhadap kandungan bumi tersebut, dia berhak 4/5-nya, sementara 1/5-nya dia harus bayarkan ke negara yang disebut dengan khumus. Contoh ya, kalau kita lihat di gambar samping ini, misalnya ada usaha pertambangan rakyat, emas rakyat ya kan, yang di sungai-sungai, ini banyak itu kan. Nah, itu sah, legal itu kan, menurut syariat. Tentu nanti negara tinggal mengawasi aja, jangan sampai kemudian eksplorasi ini membuat kerusakan alam, ya, yang membuat bencana bagi masyarakat yang lainnya. Tapi secara syariat ini masuk dalam kategori tadi istikhraju ma fi batil al, ya, menggali apa yang ada di bumi. Atau termasuk di dalamnya, kalau saya gambarkan di sini, sering kita mendapatkan istilah memburu harta karun, ya kan? Ini sebenarnya peninggalan korun bahasa dulu, ya. Saking kayanya korun itu, sehingga ketika kita menemukan sesuatu disebut harta korun. Padahal korun itu orang kaya yang kemudian tidak beriman, kan, takabur dengan kekayaannya. Ya. Bayangkan kan, pada diceritakan gudang kunci kekayaannya saja itu bisa dibawa oleh beberapa kuda, gitu kan, atau beberapa unta itu menunjukkan saking kayanya. Tapi karena dia kemudian tidak bersyukur dengan kekayaannya, maka ketika meninggal ya harta kekayaan itu kemudian tidak bermanfaat bagi dia, bahkan kemudian menjadi malapetaka. Nah, kembali ke sini, jadi lalu dalil terkait dengan kebolehannya apa? Ya, ini saya ambil salah satu juga hadis ya, yang kebetulan juga nanti ada terkait dengan luqotoh, gitu kan, luqotoh, gitu ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Amri bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala su'ila Rasulullah SAW anil luqotoh. Rasulullah SAW ditanya terkait dengan luqotoh, barang temuan, ya kan. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, maka nafitoriki makti au fi qaryah amirah fa'arifha sana. Jadi kalau barang temuan tersebut didapatkan di jalan-jalan umum atau di kampung-kampung yang itu sering dilalui ya, maka fa'arifha sana ya. Umumkan selama 1 tahun, fa'in ja'a sohibuha, jika datang pemiliknya serahkan, wa illa, dan jika setelah 1 tahun tidak ada yang datang, tidak ada yang mengaku, falaka, maka harta tersebut menjadi milikmu. Sementara kalau harta temuan wa malam yakun fi tariqi ma'tiyin wala fi qaryah, jadi harta temuan dokoto yang bukan di jalan umum ya, atau bukan di kampung yang ramai, maka langsung pada saat itu langsung menjadi milik seseorang ya, dan harus dikeluarkan humusnya selama sebanyak 1/5. Ini yang disebut dengan tadi ya, kalau kita menemukan harta karun, menemukan harta temuan ya, kalau harta temuan tadi kan harus istilahnya itu diumumkan dulu selama 1 tahun. Nah, ini yang kedua itu kan, dan dalam syariat Islam ini masuk juga dalam kategori bekerja. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin yang masuk dalam kategori bekerja itu adalah apa di sini berburu ya. Berburu ini masuk juga dalam kategori bekerja. Apa yang dilakukan atau yang bisa diburu ya dalam
kitab ini dijelaskan, dan ini saya kira manatul hukminya gampang, kita juga sering menemukan. Jadi yang disebut dengan as-sayd, ya, saydus samak, bisa aja berburu ikan, ya. Kalau sebenarnya mencari ikan lah, ya, mencari ikan, mencari mutiara, wala li, ya, wal marjan, ya, kemudian permata atau bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut. Termasuk di dalamnya kategori berburu itu adalah berburu burung di hutan atau juga binatang lain. Misalnya apa ya, kijang lah. Saya pernah ketika ke daerah Irian Jaya, ya, di Manokwari, ya, itu masih ada itu kan orang yang berburu itu, dan saya kira di daerah Jawa juga masih ada lah, terutama yang berburu burung maupun juga binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Nah, apa dalil terkait dengan kebolehan berburu? Ini juga sama, ini diambil dari ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa khurima alaikum saydul barri madumtum huruman. Nah, di sini disebutkan dihalalkan bagi kalian binatang buruan yang ada di laut dan memakannya, gitu kan. Tapi diharamkan bagi kalian berburu ketika di daratan ketika kalian sedang melakukan ihram. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, menjadi dalil bahwa berburu itu menjadi asbabu tamalu. Cuma nanti kalau kita lihat, terutama ini ya, nanti ada yang terkait dengan kebiasaan, al-adah gitu kan. Misalnya kalau kita nyari ikan, ya, di sawah gitu kan, di tempat di sawah-sawah dulu, ya, saya masih sering waktu kecil itu mancing ikan di sawah. Tentu itu boleh itu kalau memang tidak ditanami gitu kan. Tapi kalau sekarang banyak yang melakukan agrobisnis, tumpang sari itu kan, di sawahnya itu kemudian ditanami ikan. Nah, itu tentu tidak boleh karena itu sudah masuk dalam kategori milik individu, ya. Tapi kalau memang itu alamiah gitu kan, ikannya itu ada dengan sendirinya tidak ditanam, maka kita boleh gitu kan untuk mengambil ikan di sawah dengan cara tadi, ya, mancing ataupun dengan cara yang lain, ya. Nah, begitu juga di kitab ini dijelaskan boleh juga kita berburu dengan menggunakan anjing yang terlatih, ya. Dengan diawali basmalah pada saat melepas anjing tersebut untuk berburu. Atau boleh juga berburu menggunakan panah, sama ya. Ketika kemudian kita melepaskan anak panah, maka diawali dengan bismillah, ya, maka sah, ya, binatang tersebut halal seperti halnya kemudian disembelih. Itu yang ketiga, ya, yang berburu. Kemudian asbabut tamaluk berikutnya yang dari bekerja itu adalah apa yang disebut calo, ya, bahasa kita sekarang, ya, atau bahasa hadis itu adalah samsaroh. Jadi samsaroh, apa yang disebut dengan samsaroh? Dari kitab itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, samsaroh itu adalah atau disebut juga dengan dalal, ya, ismani liman ya'malu li ghairi bil ajri bai'an wa syira'an. Simsar atau dalalah itu adalah dua nama atau sebutan dua nama, ya, bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk menjualkan ataupun untuk membelikan barang. Jadi perantara lah bahasa sekarang, ya, atau jasa calo, ya, kalau menurut bahasa kasarnya. Nah, tapi nanti di situ di kitab ini dijelaskan ada perbedaan antara simsar dengan wakalah, wakil atau utusan. Kalau simsar calo boleh mengambil keuntungan, tapi kalau wakil, misalnya seorang majikan menyuruh kemudian pembantunya untuk membelikan barang, maka posisi wakil itu tidak boleh dia mengambil untung. Jadi kalau misalnya pembantu disuruh oleh majikan untuk membeli barang, kemudian ternyata barang adanya,
mudah oleh wakil, diberikan kepada tuannya itu kan. Kenapa? Karena tidak boleh itu kan posisi wakil itu, kecuali kalau memang itu diberikan atau diskon yang didapatkan dari jual beli yang dilakukan oleh wakil atau utusan, maka itu tidak bisa dikategorikan calo ya. Jadi tidak masuk dalam jasa, ya kan? Tapi itu hak yang memberi utusan atau yang menunjuk wakil. Nah, lalu apa dalil tentang kebolehan samsarah? Ya, nanti sebenarnya nanti akan ada pembahasan yang lebih meluas mungkin. Cuman saya pokoknya aja dulu ya. Mungkin kesempatan lain nanti kita akan bahas pengembangan dari samsarah ini. Misalnya ada multi level marketing dan yang lainnya lah, yang sejenis itu ya. Nah, dalil kebolehannya itu juga sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Qais bin Abi Gharzah Al-Kinani, qala kunna fi ahli Rasulullah SAW, ya, dia mengatakan kami pada masa Rasulullah SAW nusama samasirah, kami disebut samasir. Pamaro bina Rasulullah, kemudian lewat di hadapan kami ya Rasulullah SAW, pasama Nabi Ismin huwa ahsan, Rasul kemudian menyebut kami dengan sebutan yang lebih baik ya, dengan mengatakan ya masyarat tujar inal bai'a yakhdurur lagu wal halfu fasyubuhu bisadaqah. Jadi Rasulullah mengatakan wahai para pedagang. Nah ini ya. Jadi kepada samasir atau kepada para calo itu Rasul menyamakan posisinya seperti pedagang gitu kan. Maka Rasul menyebutnya itu adalah pedagang. Ya masyarat tujar, wahai para pedagang. Ya. Innal bai'a yahdurul lagu. Sesungguhnya jual beli itu kadang-kadang diikuti dengan omong kosong. Sendagurau, lagun. Wal halfu dan sumpah. Fasyubuhu bisodakoh, maka bersihkan itu dengan sodakoh. Jadi Rasulullah sudah memahami karakteristik jual beli di pasar yang kadang-kadang orang menjual itu secara sadar atau tidak sadar itu suka berbohong, sedikit berbohong gitu kan. Dan kadang-kadang bersumpah gitu kan. Nah, karena itu kata Rasulullah, bersihkan itu. Bentar ya Bapak Ibu. Aduh, Afan, ternyata habis baterai.
Avanza. Ya, Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf. Sampai mana tadi ya? Bentar. Samsaroh ya? Sarah. Iya. Jadi itu ya, sudah kelihatan lagi share-nya? Udah ya? Sudah. Sudah, Ustaz. Belum? Sudah, Ustaz. Oh, udah. Oke. Oke, ya itu intinya ya yang keempat samsaroh. Kemudian berikutnya yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin yang masuk dalam kategori bekerja itu adalah mudharabah ya. Apa yang disebut dengan mudharabah? Saya kira kita sudah semuanya paham mungkin ya. Itu syirkah ya, syirkah antara dua orang atau lebih dalam bisnis. Satu pihak menyerahkan modal ya, sementara pihak lain itu sebagai pekerja. Nah, kemudian kedua belah pihak tersebut sepakat membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Bisa sepertiga, bisa setengah, ataupun juga porsi-porsi yang lain sesuai yang mereka sepakati. Nah, yang perlu kemudian kita pahami terkait dengan mudharabah ini ada dua sudut pandang ya. Bagi pengelola maka ini merupakan asbabut tamaluk. Kenapa? Karena sebab awal dia memiliki harta yang diperoleh dari keuntungan tadi. Tapi bagi pemodal ya, bagi sahibul mal ini bukan asbabut tamaluk sebenarnya, tapi merupakan tanmiyatul mal, pengembangan harta. Jadi asbabut tamaluk dalam konteks syirka ini hanya dari sudut pandang pengelola, bukan dari sudut pandang pemodal. Dalil saya kira sama ya, saya ambil di sini dua hadis ya yang terkait dengan mudharabah, kebolehan mudharabah itu. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu kan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqul ana salisu syarikain malam yahun ahaduhuma sahibahu. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, Rasulullah menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salitu syarikain. Aku adalah ketiga di antara orang yang bersyirkah. Malam yakhun ahaduhuma, selama salah seorang di antara keduanya itu tidak mengkhianati temannya. Fa idza khanahu, maka jika dia khianat salah satunya, kharajtu, maka aku keluar dari keduanya. Begitu juga hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Anahu qala kana Abbas bin Abdul Muthalib idza dafa'a malan mudharabah, jika dia menyerahkan harta modal untuk mudharabah, ishtarata ala sahibihi. Nah, dia Ibnu Abbas mensyaratkan bagi kepada para pengelolanya alayas luka bihi bahron, agar tidak membawa barang melalui laut, walayan jilu bihi wadian, tidak melewati lembah ya kan, dan seterusnya. Nah, hadis ini memberikan gambaran dan kemudian justifikasi ya, dan hukum sekaligus boleh sahibul mal ya ketika melakukan syirkah itu memberikan syarat-syarat tertentu. Nah, ini memang ada pro kontra awalnya di karangan para ulama itu kan. Apakah ini masuk dalam kategori tasarruf ya, artinya ikut pemodal itu ikut meminit perusahaan, ini enggak itu kan. Kenapa? Karena ini terjadi sebelum terjadinya akad. Beda nanti kalau sudah terjadi akad. Ketika sudah terjadi akad ya, nah kemudian dia mengatur, maka nggak boleh gitu kan. Jadi aturan ini, syarat ini itu diperbolehkan kalau dan itu tidak masuk dalam kategori campur tangan dalam mengelola, gitu kan? Itu kalau sebelum terjadinya akad, ya. Dan itu kemudian diperbolehkan. Misalnya itu kan kita kerjasama memodali seseorang, kita meminta ya nggak boleh jualan ini dan jual itu misalnya, itu boleh aja itu kan, disyaratkan itu kan. Dan itu tidak masuk dalam kategori
campur tangan dalam pengelolaan, tapi merupakan syarat yang harus kemudian dipenuhi oleh mudharib ya ketika melakukan syirkah. Yang terakhir itu musakot. Nah, ini yang sering dijadikan dalil. Musakot ini adalah bolehnya bagi hasil dalam pertanian. Padahal faktanya beda. Nanti beda dalam fikih itu ada musakot, ada muzaroah ya. Kalau muzaroah itu bagi hasil mengelola lahan pertanian untuk tanaman-tanaman yang jangka pendek. Padi misalnya. Nah, itu nggak boleh gitu kan dilakukan dengan cara kerjasama muzaroah. Nah, musakot ini diperbolehkan. Apa yang disebut dengan musakot? Musakot ini adalah secara bahasa sebenarnya dari sakyu ya, artinya mengairi. Tapi yang maksud di sini adalah ayat ma'asyaksu sajarah ila akhara ya, ila akhari ya, liyakuma bisakihi. Jadi musakot adalah seseorang menyerahkan pohon atau kebun kepada orang lain agar dia menyirami serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan ya untuk mendapatkan apapun yang dibutuhkan dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panen. Ini yang disebut dengan sistem bagi hasil. Nah, dalil terkait kebolehan musakot yaitu mengelola atau merawat tanaman yang sudah mau berbuah itu kan. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala amala Rasulullah sallam ahlul Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Rasulullah mempekerjakan kepada penduduk ahli Khaybar dengan upah itu kan apa yang keluar dalam bentuk buah-buahan atau yang hasilkan dari perkebunan tadi. Nah, kalau kita perhatikan tanaman yang boleh dimusakotkan adalah tanaman yang memang bisa menghasilkan buah yang bermanfaat ya. Dan tanamannya itu memang sudah saatnya berbuah. Contoh yang tentu dalam konteks di masa Rasulullah itu adalah kebun kurma ya, kurma. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara musakot. Kapan? Pada saat kurma itu mau berbuah gitu kan. Maka kalau tanaman kurma baru 1 tahun tentu nggak bisa dilakukan cara musakot. Kenapa? Karena kalau 1 tahun itu belum berbuah. Sama seperti yang di kita itu mirip itu tadi ya bahan baku minyak itu sawit kan. Seperti yang sering saya sampaikan, sawit itu bisa dilakukan musakot mungkin ketika sudah usia 4 atau 5 tahun. Karena kalau sawit baru tanam 1 tahun itu nggak akan berbuah. Ya. Maka nggak bisa dilakukan musakot. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat dihasilkan dari yang mengairi tadi, yang merawat tadi. Kenapa belum berbuah? Nah, termasuk juga dalam konteks kita, ya ada tanaman keras seperti kita punya kebun alpukat, punya kebun durian, kita tidak mau kemudian mengurus, silahkan, gitu kan? Setelah ditanam, ya kemudian sudah mau berbuah, ya. Kalau sangkokan mungkin sekitar okulasi itu 4 atau 5 tahun lah, ya kan? Nah, 4-5 tahun kemudian diurus, nah kemudian nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, itu yang disebut dengan musakot. Walaupun musakot ini kalimat asalnya ada mengairi, sebenarnya bukan semata-mata mengairi, gitu kan? Tapi yang dimaksud itu adalah merawat pohon sampai kemudian berbuah. Nah, karena itu, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, musakot ini tidak berlaku untuk pohon yang buahnya tidak ada manfaatnya. Tapi berlaku untuk tanaman yang walaupun tidak berbuah, ada hasilnya. Manfaatnya apa? Contohnya mungkin teh, gitu kan, kalau di kita. Teh itu kan daunnya bisa dimanfaatkan, bisa dijual. Nah, boleh teh itu dilakukan dengan cara musakot. Kita punya kebun teh 1 hektar misalnya, kemudian kita malas ngurus, silahkan kepada orang lain dilakukan untuk mengurus. Nah, caranya boleh dilakukan dengan musakot. Atau kita punya karet misalnya, karet kan buahnya tidak bisa dimanfaatkan, ya kan? Tapi ada getahnya. Nah, getahnya yang dimanfaatkan, maka karet itu bisa juga dilakukan dengan musakot.
ya. Karena ada hasil yang kemudian didapatkan dari tanaman tersebut, dari pohon tersebut. Itu saya kira Ustadz Azhar, alhamdulillah pas ya jam 9 sesuai dengan kebiasaan kita ya. 1 jam saya paparkan, sisanya kita lakukan diskusi untuk membahas hal-hal yang barangkali ada yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan. Nah, mudah-mudahan kita masuk minggu depan itu kepada izaroh ajir ya, yang ini cukup banyak juga ya. Dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan asbabut tamaluk yang lainnya. Itu barangkali ya, Bung Azhar, Ustadz Azhar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira dari pemaparan Ustadz hari nanti di awal tadi sampai yang terakhir di poin ke-6 sebab kepemilikan musyaqqat ya. Tapi ini alhamdulillah Ustadz, sebelum kita menyelesaikan materi tadi sudah ada beberapa menanya. Kita baca Ustadz ya. Oke, dari Umuhuma menurut Iya, mangga. Oke, beliau ada 2 pertanyaan. Coba kita baca dulu. Assalamualaikum, Ustaz, mohon penjelasan tentang yang pertama, bagaimana sebenarnya batasan kebolehan pemanfaatan kepemilikan umum, batasan memanfaatkan hutan, dicontohkan beliau. Yang kedua, salah satu sebab perolehan harta adalah dengan bekerja. Bolehkah seseorang muslimah yang bekerja sebagai penjahit pakaian menjahit pakaian yang memperlihatkan aurat bagi pelanggan wanita yang non muslim? Nah, ini perkara teknis Ustaz. Ya. Yang kedua apa tadi? Menjahit, menjual. Menjahit. Hah? Menjahit. Menerima jasa jahitan Ustaz. Ya, yang mesan non muslim. Saya sambung ke pertanyaan ketiga aja Bu ya, biar nanti. Oh, ini kayaknya diborong sama Ibu nih pertanyaannya. Bu Umam. Atau satu dulu ya, Bu, nanti kita coba lompat ke pertanyaan yang lain. Nanti pertanyaan itu kita setelah yang lain dijawab dulu ya. Ustaz, gimana Ustaz? Dijawab dulu 2 pertanyaan atau gimana? Ya, tergantung antum. Oke. Nah, siap. 2 aja dulu Ustaz, biar nanti. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat kan terkait dengan bagaimana memanfaatkan milkiyah amah ya, milik umum. Kalau kita lihat milkiyah amah itu ada 2 ya kategorinya. Pertama ada barang milik umum yang bisa dimanfaatkan secara langsung tanpa harus dikelola lebih lanjut ya. Dan yang kedua ada milik umum yang harus kemudian diolah dulu baru kemudian bisa dimanfaatkan atau bisa dioptimalkan hasilnya. Untuk yang pertama saya kira boleh ya secara langsung individu ya memanfaatkan mengambil harta yang merupakan milik umum, milik bersama. Misalnya air itu kan. Air dari mata air ya boleh dia kemudian mengambil air tersebut ya kan, memanfaatkan ya kan untuk kepentingannya. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah memonopolinya ya, memonopoli sumber mata airnya. Karena itu tidak diperbolehkan. Atau hutan tadi, dia boleh kemudian mengambil apa-apa yang ada di hutan itu ya. Tentu dengan, nah ini nanti karena terkait dengan hutan itu ada dampak lingkungan, termasuk juga mungkin yang lainnya itu kan, tentu dengan memperhatikan dampak lingkungan.
Misalnya kalau penebangan kayu, misalnya mungkin nanti dilakukan oleh negara, karena kalau diserahkan kepada masyarakat, penebangan kayu itu akan bisa aja kemudian seperti yang sekarang terjadi itu kan, yang terjadi pembabatan, pembalakan, gitu kan. Nah itu tentu akan membuat doror. Nah walaupun setiap orang berhak untuk mendapatkan kayunya, kan karena milik umum, tapi karena ini akan menimbulkan doror kalau tidak dikendalikan, maka bisa nanti diatur, nanti negara yang kemudian akan melakukan pengelolaan hutan tersebut. Tapi untuk hal-hal yang kecilnya, misalnya sekedar ranting-ranting kecil untuk kayu bakar dan sebagainya, nah mungkin itu bisa dilakukan secara langsung mengambil dari hutan. Itu yang pertama ya. Jadi harta milik umum yang bisa langsung dimanfaatkan itu ya individu boleh. Termasuk yang saya contohkan tadi di gambar itu kan. Misalnya ada kita mengambil tambang emas yang itu milik pribadi Afwan yang kecil ya, salah. Itu adalah masuk dalam kategori milik pribadi ya, karena tambang kecil ya. Tapi ya kategori tambangnya sebenarnya itu bisa diambil ya selama tidak merusak lingkungan. Nah, kalau terkait dengan kepemilikan umum itu yang masuk kategori yang pertama, yang bisa dimanfaatkan secara langsung, maka boleh kita mengambil secara langsung, tentu dengan tadi memperhatikan dampaknya ya, tidak merusak dan tidak kemudian menghilangkan sumbernya. Sumbernya termasuk tidak memonopoli. Nah, sehingga sekarang kan mungkin orang berdalih kalau begitu apa salahnya misalnya Aqua, ya kita sebut aja ya, yang sekarang memonopoli beberapa sumber mata air, atau juga perusahaan-perusahaan air minum mineral lainnya, mereka memonopoli sumbernya, yang itu yang diharamkan. Ya. Kalaulah mereka itu nanti mengambil, membeli, ya bukan berarti mereka tidak boleh kemudian melakukan usaha ya atau jual beli di harta milik umum, boleh. Tapi dia tidak boleh menguasai sumbernya. Misalnya ada pabrik teh botol kalau sekarang itu kan, pabrik mungkin nanti seperti yang sekarang minuman-minuman yang lain boleh dimiliki oleh individu. Cuman nanti airnya itu dia harus beli ya, didapatkan dari perusahaan milik umum gitu kan. Itu contoh gitu kan. Nah, yang kedua, milik umum yang tadi yang harus perlu diolah seperti tambang minyak, gas, batu bara, emas dan perak yang banyak gitu kan. Nah, ini nggak bisa dilakukan oleh individu. Maka disinilah negara yang akan mengelola dan nanti hasilnya itu akan dikembalikan kepada rakyat, baik secara langsung maupun dalam bentuk tidak langsung, misalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun yang lain-lainnya. Itu yang pertama ya, Ustaz Azhar, atau Ibu siapa tadi? Ustazah siapa? Yang kedua, terkait dengan menjahitkan jasa pakaian untuk muslim non muslim, tadi non muslim ya. Ya, non muslim Ustaz. Tapi Jadi misalnya kalau kita kayak kebaya yang transparan Ustaz. nah ya. Jadi kalau kita lihat, pertama kita lihat hukumnya dulu ya. Hukum memakai yang menonjolkan aurat, tabaruj lah dalam bahasa kita ya, bagi non muslim di kehidupan umum itu tidak boleh gitu kan. Di kehidupan umum seorang non muslim apalagi muslim tetap harus menutup auratnya. Nah, kalau kita yakin ya bahwa itu akan dipakai dalam kehidupan umum oleh yang non muslim tersebut, pakaian tersebut itu nggak boleh ya, karena masuk dalam kategori kita menjadi wasilah untuk terjadi keharaman. Tapi kalau masih di situ ada subhat ya, artinya ada keraguan apakah akan dipakai di tempat umum atau memang untuk di depan suaminya gitu kan. Nah, itu tidak masalah gitu kan. Boleh gitu kan. Nah, tapi kalau kita yakin, ghalabatudzon, tidak harus sampai yakin sih. Ghalabatudzon bahwa pakaian itu akan dipakai di tempat umum gitu kan. Yang dilihat oleh semua orang ya, yang itu akan memberikan keharaman, maka menurut saya itu masuk dalam kategori
jasa yang tidak boleh kita terima karena masuk dalam kategori al-wasilah ilal haram haramun, ya kan? Dengan catatan tadi, golapatul dzon bahwa pakaian tersebut akan dipakai dalam kehidupan umum. Tapi kalau masih ada, saya emang nggak tahu, kemungkinan aja itu dipakai untuk dalam kehidupan khusus. Nah itu tentu hukumnya berbeda itu kan. Karena kan tadi kan pakaian itu bisa dipakai dalam kehidupan umum, kehidupan khusus. Nah, apakah boleh kita bertanya? Ya boleh aja kalau kita ini yakin gitu kan. Bu, ini mau dipakai dalam kehidupan umum atau di kehidupan khusus? Kalau pakai kehidupan umum saya nggak mau gitu kan. Tapi kalau ibu hanya khusus dipakai di depan suami di rumah, akan saya bantu atau saya mau menerima jasa itu. Nah, boleh kita kemudian bertanya seperti itu. Kalau kita mau pasti gitu. Itu barangkali ya, Bu, yang saya pahami. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jadi faktanya itu kan Ustadz, misalnya itu pakaian itu dipakai ke gereja dan dia melewati jalan-jalan umum lah Ustadz. Artinya memang dilihat orang gitu. Atau misalnya kalau di sini kayak yang orang kita dari suku Batak itu misalnya pesta, itu kan kehidupan umum Ustadz. Cuman ada kemarin itu mengatakan kan dalam sistem sekarang non muslim itu nggak diwajibkan menutup aurat. Nah begitu Ustadz. Ya nggak bisa gitu kan, karena karena gini, kalau terkait dengan hukum-hukum yang umum ya, yang tidak membutuhkan negara ya, itu tetap hukum itu berlaku gitu kan. Jadi gini, sekarang kan seorang muslim ketika sekarang tidak ada negara itu kan bukan berarti ya istilahnya itu mereka tidak wajib menutup aurat, tetap ya. Tetap kemudian dia diwajibkan untuk menutup aurat. Walaupun negaranya nggak ada. Memakai pakaian yang bukan menutup aurat, memakai pakaian jilbab ketika dia dalam kehidupan umum gitu kan. Tidak hanya sekedar menutup aurat kan, hukumnya seperti itu. Jadi kalau saya lihatnya mungkin Allah alam nanti saya kaji lagi ya atau saya tanyakan lagi. Tapi kalau yang saya pahami tadi itu kan istilahnya itu ini hukum yang itu berlaku ya, tidak membutuhkan adanya negara gitu kan. Artinya ada negara atau tidak itu ya sebenarnya harus kemudian dilakukan ya. Hukum itu berlaku gitu. Tapi mungkin wallahu alam tadi kalau sudut pandangnya bahwa sekarang itu non muslim itu tidak diwajibkan menutup aurat ya kan di kehidupan umum. Nah, mungkin nanti perlu kita kaji lagi lah yang lebih detail terkait dengan masalah ini. Begitu ya barangkali ya, Ustaz. Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Karena ini perkara itu bisa jadi nanti ada hal yang lain nanti ya, Bapak Ibu. Kita masuk pertanyaan lain Ibu Umam ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan, kita lompat dulu ke pertanyaan dari penanya Bu Ini Syawal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, untuk mekanisme pengalihan kepemilikan hak tanah saat tidak dimanfaatkan selama 3 tahun, selain bisa langsung berpindah ke orang lain yang memilikinya, atau bisa juga tanah itu diambil alih oleh negara untuk diberikan pada warga negara yang siap menghidupkan tanah itu, atau sebagai istok ya, pemberian dari negara. Ya. Jadi pertanyaannya itu mekanisme ya. Iya, Ustaz, mekanisme teknisnya, Ustaz. Kalau kita lihat berdasarkan nas ya, apa yang terjadi pada masa sahabat ya, para khalifah, itu memang ada 2 kejadian ya kan. 2 kejadian yang dua-duanya itu diperbolehkan, kecuali nanti mungkin ada regulasi ya khusus dari khalifah. Karena nanti kalau khalifah kemudian membuat regulasi, masuk dalam kaidah amrul imam yarfaul khilaf kan.
Nah, tapi selama tidak ada ketentuan khusus dari khalifah, ya, berdasarkan apa yang pernah terjadi pada masa khalifah, itu dua-duanya itu bisa dilakukan. Pertama, langsung ketika melihat seseorang melihat ada tanah nganggur, dibiarkan selama 3 tahun, ya kan? Dia langsung garap boleh, gitu kan? Dan ini ada dua kejadian yang berbeda di masa khalifah. Saya lupa khalifah siapa dan siapa, gitu kan? Nanti dicek lebih lanjut. Tapi insya Allah sumbernya saya dapatkan sahih, gitu kan? Jadi ada dua kasus. Kasus yang pertama itu ada orang yang menggarap tanah tadi, gitu kan? Tanah nganggur, ya. Itu ternyata belum 3 tahun, ya. Menganggurnya baru 2 tahun, tapi dia garap. Nah, kemudian pemilik yang pertama menggugat, diajukan ke khalifah, ke pengadilan, ya kan? Karena dianggap si fulan ini kemudian menyerobot. Nah, apa putusan pengadilan? Maka putusan pengadilan tanah itu kemudian dikembalikan kepada pemilik yang pertama. Kenapa? Karena itu belum 3 tahun. Berarti masih hak pemilik pertama, ya, karena belum ditelantarkan selama 3 tahun. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua sama, terjadi ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati secara langsung tanpa diberikan oleh negara, gitu kan? Nah, kemudian sama, pemilik pertamanya itu kemudian menggugat, diadukan ke negara, ke khalifah pada masa itu. Nah, tapi oleh khalifah itu kemudian diberikan kepada orang yang mengelola tadi. Jadi yang menggugat itu kalah. Kenapa? Karena setelah ditelusuri dan dibuktikan tanah itu kemudian sudah nganggur lebih dari 3 tahun. Maka pengelola tadi itu sudah berhak. Itu masuk dalam kategori ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati yang memang sudah masuk dalam kategori mati. Itu fakta pertama ya, dua fakta yang ini mengindikasikan boleh seseorang menghidupkan tanah mati baik secara langsung oleh dia maupun nanti mekanisme yang kedua, mekanisme oleh negara. Nah, nanti tentu tergantung khalifah ya. Nah, bisa juga dilakukan seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab kemudian mengambil alih kembali ya, mengambil kembali tanah yang dimiliki oleh Bilal Al-Muzni itu kan di satu lembah yang itu kemudian dibiarkan nganggur lebih dari 3 tahun. Nah, oleh Umar bin Khattab ya, tanah itu kemudian diambil ya. Bilal Al-Muzni awalnya marah, saya nggak mau kemudian pemberian dari Rasulullah itu kemudian engkau ambil kembali, itu hak saya, itu milik saya. Nah, Umar kemudian mengatakan Rasulullah itu memberikan kepadamu tanah ini bukan untuk dibiarkan, tapi untuk dikelola dan dimakmurkan. Karena itu, karena ini sudah lebih dari 3 tahun, maka aku akan ambil kalau engkau tidak mau mengelola. Nah, maka pada saat itu akhirnya oleh Umar bin Khattab ditegaskan, silakan berapa luas yang bisa kamu kelola, sisanya akan saya ambil dan saya serahkan kepada yang membutuhkan. Nah, ini melalui mekanisme negara itu kan. Jadi inilah yang nanti salah satu dalam fikih itu disebut dengan iqta'ud daulah. Negara akan memberikan tanah tersebut kepada rakyat. Jadi mekanismenya bisa dua ya. Nah, nanti apa? Bagaimana nanti akan diambil oleh khalifah nanti? Apakah khalifah akan membuat regulasi, misalnya agar tidak terjadi saling serobot ya? Kemudian mengumumkan bahwa tanah mati itu nanti harus dilakukan diambil alih oleh negara dulu, baru kemudian diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu bisa aja khalifah kemudian mengambil kebijakan seperti itu. Tapi kalau tidak ada kebijakan itu, maka ya tadi bisa aja gitu kan, orang yang melihat tanah ganggur langsung dia garap. Ketika misalnya diadukan ke pengadilan ya tinggal disidang aja gitu kan, apakah nanti sudah memenuhi 3 tahun atau belum gitu kan. Kalau belum memenuhi 3 tahun ya itu pemilik yang pertama masih berhak ya. Kalau lebih dari 3 tahun ya otomatis maka legal sah orang yang mengelola tersebut langsung menjadi pemilik tanah berikutnya. Itu ya barangkali ya yang bisa saya sampaikan atau yang saya pahami. Syukron Ustaz. Enggak, Ibu.
Ya. Oke, terima kasih Ibu. Kalau untuk pertanyaan Bu Fitriani, sepertinya di bahkan lalu Bu ya, karena terkait dengan sertifikat kita sudah jawab, yaitu perkara administratif yang perlu sekiranya, tapi sifatnya tidak permanen ya Ustaz kan? Gimana? Apa ini kurang Nah, tadi? ini dari pertanyaan Bu Fitriani terkait dengan sertifikat tanah. Ya, saya bilang ini kan udah pernah saya singgung pekan lalu, namun Iya. sertifikatnya tidak bersifat permanen. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Jadi ya tadi bahkan mungkin bisa lebih rapih dibandingkan dengan sistem sekarang gitu kan, bukti kepemilikan sertifikat itu. Cuman tadi kepemilikannya itu tidak permanen sertifikat itu, gitu kan. Bukti kepemilikan tadi. Jadi ada istilah sertifikat hak milik ya mungkin nanti juga ada itu kan. Cuman tadi yang membedakannya dalam sistem Islam kepemilikan terkait dengan tanah itu melekat juga atau menyatu dengan pemanfaatan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 tahun tidak dimanfaatkan, otomatis ya sertifikatnya masih ada gitu kan. Tapi kepemilikannya sudah otomatis hilang. Gitu. Karena saya yakin tuh kan, karena memang ini membutuhkan administrasi yang rapi, ya karena tadi dari mana kita atau seorang khalifah, kepala negara, atau petugas yang ditunjuk oleh khalifah untuk mengurus itu tahu bahwa tanah itu sudah ditelantarkan 2 tahun atau 3 tahun atau lebih gitu kan. Tentu ada catatan yang rapi gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ya tadi luas negara nanti akan semakin luas. Kalau dulu pada masa Umar bin Khattab ya karena pemantauan Umar bin Khattab aja gitu kan. Misalnya ketika ada tanah Bilal Al-Mudni kemudian nganggur, tahulah karena diberikan oleh Rasulullah. Nah ini kan nanti negara tidak selalu kemudian memantau gitu kan. Makanya menurut saya administrasi terkait dengan ini juga akan rapi pasti gitu kan. Karena menuntut ada kerapihan administrasi untuk apa? Untuk menghindari ya sengketa dan terjadi konflik di antara para pemilik tanah tadi gitu kan. Itu ya barangkali. Jadi insya Allah sertifikat ada, cuman tadi tidak permanen, tidak bukan kekal maksudnya selama jika di 3 tahun berturut-turut maka otomatis walaupun sertifikatnya ada hilanglah kepemilikannya. Iya. Berarti nggak seperti SIM kan Ustaz? Kalau negara ini SIM tiap tahun diganti kan, diperbaharui. Atau pajaknya 5 tahun sekali dibayar. Nggak ada, kan nanti tidak ya kalau dzariba bukan pajak. Maksudnya apa? Nggak, maksudnya kalau tidak seperti sekarang, SKM itu atau surat sertifikasi seperti SIM sekarang. SIM sekarang itu kan tiap tahun harus melapor, 5 tahun sekali harus diperbaharui. Itu kan karena dia nggak permanen. Apakah ada kemungkinan juga seperti itu? Nggak, saya nggak ngerti maksudnya nggak jelas tadi. Kalau sekarang kan permanen, justru yang penting bayar pajak aja tiap tahun ya kan? Ya betul. Cuman kan kalau dalam maksud saya kan mau bawa realitas sekarang. Apakah kalau kita bilang tadi sertifikat itu dia tidak permanen, artinya kan kapan saja bisa berganti ya. Nah, kemudian apakah bisa disamakan seperti SIM sepeda motor atau mobil sekarang yang setiap tahun Oh, jelas beda. Itu kan lain-lain manatnya, fakta hukumnya lain ya kan. Jadi ya nanti saya kira kalau masalah administrasi nanti ya ini kan masalah idari ya, masalah administrasi saya kira tergantung kebijakan khalifah terkait teknis. Cuman kan kalau dalam hadis itu karakteristik idari administrasi itu memudahkan bukan untuk mempersulit. Nah kalau sekarang itu kan selama bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Nah di dalam Islam enggak, justru selama bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Karena salah satu karakteristik administrasi itu harus mempermudah bukan malah mempersulit kan. Ya. Itu ya barangkali. itu tadi hanya melebar aja kan.
Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk waris di pekan depan aja Ustadz ya. Ya, oke. Karena bisa Bu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Umam. Banyak nih pertanyaannya. Oke, yang di atas saja belum dijawab. Oke, ini Ibu Umam ya, pertanyaan di atas kita belum jawab. Pertanyaan beliau nih, Ustadz, dalam kondisi saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan terkait dengan barang temuan di jalan? Apakah dibiarkan saja, Ustadz? Ini pertanyaan beliau. Kemudian yang terakhir biar bisa langsung dijawab. Dalam Islam, pantai, laut bisa dikuasai individu seperti sekarang, Ustaz. Apakah boleh dalam Islam? Ya, pertama tadi ya, barang temuan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan ya tergantung sih. Kalau saya lihat barang temuan itu nanti karakteristiknya itu dua, ya. Dari sisi barangnya. Kemudian dari sisi tempat temuan tadi sudah dijelaskan kan. Kalau dari sisi tempat penemuannya itu ada jalan ramai, jalan sepi, kan? Itu yang pertama, jalan ramai, jalan sepi. Tadi kan kalau di tempat ramai dan orang akan karakteristik ramai itu salah satunya orang akan mencari ketika hilang. Nah, termasuk berikutnya. Jadi kalau ada kemungkinan orang itu mencari, maka harus diumumkan. Ya, mengumumkan. Maka setelah 1 tahun baru tidak ada yang mengaku, maka baru berhak penemu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau yang ditemukan itu barang yang rusak kalau dibiarkan 1 tahun? Nah, maka menurut ijtihad ya yang saya baca di beberapa ulama, kalau masuk dalam kategori makanan atau barang yang rusak kalau dibiarkan 1 tahun, maka boleh saat ditemukan dimanfaatkan. Kalau makanan boleh dimakan, ya kan. Tapi nanti pada saat itu kemudian ditemukan ada orang yang mengklaim, ya, maka harus diganti, gitu kan, dalam bentuk yang sama, gitu kan. Itu dari sisi pemanfaatannya ya. Dari sisi tadi apakah perlu diumumkan atau tidak, ya, atau langsung menjadi milik, ya, tergantung tempat dan tergantung barangnya, ya. Kalau tergantung tempat tadi, kalau ditemukannya di tempat ramai, ya, dan mungkin orang akan mencari, maka itu harus diumumkan. Kemudian yang kedua, dan berarti ditahan selama 1 tahun, ya. Tapi kalau karakteristiknya orang itu nggak akan mencari lah barang temuan tersebut, ya, maka ya langsung bisa dimiliki, gitu kan. Dengan catatan tadi 1/5 humusnya itu kemudian harus dikeluarkan, gitu kan. Begitulah secara sederhananya. Oke. Yang lain, Ustaz, terkait dengan pantai dan laut bisa dikuasai dengan pandangan Islam, Ustaz, bolehkah pantai atau laut dikuasai seperti era sekarang ini? Menurut Islam bagaimana, Ustaz? Jadi kaitannya dengan tadi ya, pantai, laut itu milik umum, haram kemudian dimiliki oleh individu, nggak boleh, gitu kan. Jangankan pantai, laut, ada nanti sungai yang besar aja, ya, itu juga masuk dalam kategori milik umum, apalagi ini pantai. Nah, itu haram kemudian dimiliki oleh individu. Nah, saat ini kan memang banyak, karena memang tadi ya, bahkan bukan hanya pantai, itu kan, 1 pulau pernah itu kan dimiliki oleh seseorang. Nah, tentu ini tidak dibolehkan di dalam Islam, itu kan, karena itu masuk dalam kategori milkiyah amah, milik umum, gitu kan. Jadi termasuk yang tempat-tempat wisata yang memang hari ini pantai-pantai itu dijadikan tempat tujuan orang destinasi, kan, pondok-pondok misalnya. Nah, itu harus dikelola oleh negara, itu kan. Tidak boleh kemudian pengelolaannya itu diserahkan kepada swasta, gitu kan. Karena itu milik umum kan.
maka pengelolaannya itu tidak boleh diberikan kepada swasta. Kenapa? Karena kalau diserahkan pada swasta tadi prioritas mereka itu adalah bisnis, ya, cari keuntungan. Nah, sementara karena itu merupakan fasilitas publik, ya itu wajib, ya, itu dikelolanya oleh negara. Ya. Termasuk juga gunung gitu kan. Di daerah saya itu ada objek wisata Gunung Tangkuban Parahu gitu kan. Itu dikelola oleh swasta, diberikan oleh negara, konsesi pada swasta itu tidak dibenarkan, gitu kan. Jadi harus yang mengelola itu negara, gitu kan. Karena nanti kalau masuk dalam kategori milik umum, ya tidak boleh dilakukan dengan sistem kerjasama bagi hasil. Sistemnya itu ajir mustajir, itu kan. Jadi negara yang mengelola secara langsung, tapi boleh negara kemudian mengupahkan, ya. Ya, tapi tidak boleh kemudian memberikan hak pengelolaan itu kemudian kepada swasta, gitu kan. Tapi langsung dikelola oleh negara. Bahwa negara nanti mengupah orang, ya, nah itu boleh, itu kan, untuk mengelola tersebut. Tapi dia tidak mengambil kebijakan. Semua kebijakan ada di negara. Dia hanya kemudian diupah. Itu ya. Alhamdulillah. Kira Ibu Umam menyaksikan ya, atau mendengarkan ya dari penjelasan Ustaz terkait dengan dua pertanyaan barang yang Ya, dilakukan, dan juga pemanfaatan bibir pantai ya. Ini ada dua pertanyaan terakhir Ustaz. Saya kira ini dua pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Pertanyaan tadi saya kira pertanyaannya tentang waris. Ada dua pertanyaan dari Ibu Ani dan Ibu Fitriani. Pertama dari Bu Ani, Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan kembali tentang mufakat terkait dengan hasil dari pohon yang dirawat itu. Apakah harus berupa hasil dari pohon atau panen dari pohon tadi, atau boleh dengan uang? Ini pertanyaan Ustaz. Bagi hasilnya boleh dari hasil panennya atau dari uang? Ini dari pertanyaan Bu Ani. Yang kedua dari Bu Fitriani, sama-sama Ani ya. Bu Ani, Ustaz mau nanya lagi, apakah tanah boleh diwariskan atau diwariskan? Ini dua pertanyaan dari Ustaz, dari Bu Ani dan Ibu Fitriani. Apa Ustaz? Ya. Jadi yang pertama ya terkait dengan musakot, ya. Terkait dengan musakot, kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, ya. Jadi bagi hasilnya itu dari hasilnya, gitu kan. Dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, ya. Kenapa? Karena itu standarnya nanti. Karena kan kita bisa tahu dari mana itu kan. Bisa tahu dari mana dia mendapatkan hasil sepertiga atau setengahnya itu kan, tanpa sandarannya itu adalah hasil dari pohon itu. Nah, sementara setelah kemudian ditentukan, kemudian si apa istilahnya, si pengelola itu minta uang, nah berarti proses berikutnya itu kan jual beli gitu kan. Udahlah, saya emang nggak mau uangnya, saya jual aja gitu kan. Hasilnya ini kepada misalnya si pemilik pohon tadi itu, ya boleh-boleh saja itu kan. Tapi asalnya, hukum asalnya itu kan, bagi hasilnya itu adalah standarnya, dasarnya itu hasilnya. Karena kalau nanti ditentukan langsung dengan uang, yaitu namanya itu upah berarti. Nah, sementara ini kan fluktuatif ya. Ini bukan upah. Karena kalau dibelikan dalam bentuk uang, ya kalau standarnya ini ditebak. Udahlah, pokoknya kamu merawat pohon durian, saya beri upah dengan hasil katakanlah 1 juta. Nah, itu upah. Apakah boleh? Boleh. Berarti akadnya bukan musakot, akadnya itu upah mengupah, gitu kan. Itu boleh aja, gitu kan. Karena kan ini tergantung kesepakatan, gitu kan. Tapi kalau akadnya musakot, ya berarti nanti hasilnya itu fluktuatif. Nah, bedanya dengan upah, mau ada hasil atau tidak. Misalnya ini ya musim durian, ya kan. Kemudian diupahkan, ya
misalnya 3 bulan sebelum musim, gitu kan, mulai berbuah dan istilah mulai berbunga sampai kemudian panen, ya kan, udah saya upah misalnya untuk 1 hektar 3 bulan ini 3 juta, misalnya per bulan 1 juta. Nah, hasilnya berapapun, ya itu harus dibayar 3 juta, gitu kan. Itu namanya akarnya itu berarti akarnya itu upah. Tapi kalau akarnya itu adalah musakot, yaitu harus disepakati. Misalnya, pokoknya 1/3 dari hasil. Nah, nanti apakah 1/3 dari hasil itu setelah dijual, kemudian sepakat udah kita jual aja semua, gitu kan. Kemudian nanti uangnya 1/3-nya nanti untuk pengelola, boleh gitu kan, kalau kesepakatan tadi. Tapi kalau misalnya si pengelolanya saya ingin buahnya aja lah, saya minta 1/3 dari hasilnya, ya itu juga diperbolehkan. Tapi udah kita jual aja dulu semua gitu kan hasilnya. Kemudian nanti uangnya baru saya minta 1/3 dari hasil itu. Apa boleh? Boleh juga, tergantung kesepakatan. Tapi sandarannya itu adalah hasil ya. Kalau akarnya musakot. Tapi kalau mengupah, ijaroh, ajir, sandarannya itu tidak kaitannya dengan hasil. Mau hasilnya berapapun, ya berarti dia akan diupah gitu kan, sesuai dengan yang dijanjikan. Itu ya barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau keliru nanti kita ralat ya. Kemudian yang terakhir, tanah itu boleh diwariskan, ya kan? Baik tanah khorojiyah maupun tanah usriyah, itu sama. Dua-duanya boleh diwariskan, ya. Itu ya barangkali. Alhamdulillah, berarti 2 pertanyaan terakhir sudah dijawab terkait dengan mufakat, maka parameternya dari hasil tanaman yang diperoleh, dan terakhir dari Ibu Fitriani terkait dengan tanah boleh diwariskan, baik tanah status mukorojia atau tanah usriyah. Apa itu tanah usriyah mungkin nanti di bab yang lain, ya mungkin di segmen yang berbeda. Saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah, terkhusus kepada guru kita Ustadz Arif Nasim yang telah bersedia menyisihkan waktu beliau untuk tetap memberikan kajian ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dan guru kita sampaikan atau bergabung pada malam ini bisa menjadi bekal bagi kita, terutama bagi guru kita menjadi amal jariah. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain yang belum bisa kita penuhi. Untuk malam ini kira-kira kita sudahi, Ustaz, atau ada yang mau disampaikan atau kita ya juga ada agenda lain. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Bapak Ibu. Tadi itu udah saya share ya VPT-nya. Insya Allah Ustaz. Nah, nanti kalau yang butuh silakan ke antum ya. Ya, alhamdulillah udah download. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, terima kasih juga Al-Ustaz, jazakallahu khair. Insya Allah dalam minggu yang akan datang atau pekan yang akan datang kita kembali. Kita sudahi pertemuan ini dengan bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.